Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adian Lubis SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, mata kuliah Peradilan HAM. Pada hari ini buat mahasiswa HK17 jurusan pidana, kita akan memulai perkuliahan Peradilan HAM. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan memahami apa yang saya sampaikan. Oke, kita mulai. Apa itu yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Kalau kita bahas mengenai hak asasi manusia, maka kita berbicara dulu dari fungsi dari hak asasi manusia itu. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu mengawal hak dasar atau legal right. Filosofi dari hak asasi manusia itu adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan terhadap kebebasan orang lain. Kebebasan hak asasi manusia tidak terbatas, karena hal kebebasan tersebut itu berakhir apabila telah memasuki wilayah kebebasan orang lain. Shelton sebagaimana dikutip oleh Aswanto menegaskan bahwa hakikat hak asasi manusia adalah sebuah kebebasan yang berakhir apabila telah memasuki wilayah kebebasan orang lain. Jadi saya akan mengutip beberapa pendapat ahli tentang hak asasi manusia. Jadi nggak semua ya, yang lainnya kalian tinggal baca nanti di buku panduan. Menurut Aswanto, sebagaimana mengutip pendapat Martin Krill, menegaskan hak asasi manusia merupakan hak yang bersumber dari Allah. Jack Donnelly menegaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya adalah Allah. Nah, banyak pendapat-pendapat ahli yang lainnya, silahkan kalian baca di buku panduan yang sudah kita sepakati di RPS ya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 1 menyatakan, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Sesuai dengan RPS kita, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perkembangan peradilan HAM sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan pemikiran HAM internasional. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia dalam perspektif internasional terbagi dua periode, yaitu periode sebelum Perang Dunia Kedua dan periode setelah Perang Dunia Kedua. Kita memasuki ke periode sebelum Perang Dunia Kedua. Sejarah setiap negara menghadirkan perspektif dalam memperlakukan hak asasi manusia secara berbeda-beda, di mana penyebaran kebudayaan yang saling terjalin merupakan jembatan terbaik dalam memperkuat anggapan bahwa dokumen-dokumen mengenai hak asasi manusia dibutuhkan oleh setiap negara. Sejarah Konvensi Hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara terhadap pelanggaran hak-hak orang asing merupakan perhatian awal terhadap perlunya perlindungan hak asasi manusia. Jadi ini dimulai dari sini ya, sejarah awal dari hak asasi manusia ini. Ahli seperti Francisco de Victoria pada tahun 1486 sampai 1546 dan ada beberapa lagi ahli telah menyadari bahwa semua orang, baik orang asing maupun bukan, berhak atas hak-hak alamiah tertentu, dan karenanya mereka menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang pantas kepada orang-orang asing. Ciri khas hukum internasional pada saat itu menempatkan individu sebagai objek hukum internasional, sedangkan negara sebagai subjek. Di situ kalian harus pahami ya. Lanjutan periode sebelum Perang Dunia Kedua. Perdamaian Westphalia pada tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun dan menetapkan asas persamaan hak bagi agama Katolik Romawi dan Protestan di Jerman.
Hukum hak asasi manusia internasional sebagai tonggak penting terhadap doktrin perlindungan negara terhadap orang asing dan intervensi kemanusiaan. Hak asasi manusia dan hukum internasional tradisional dikenal doktrin perlindungan negara terhadap orang asing atau State Responsibility for Injury to Aliens. Orang-orang asing berhak mengajukan tuntutan terhadap negara tuan rumah yang melanggar aturan karena mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari aparat pemerintahan dan negara tuan rumah tersebut, tidak mengambil tindakan apapun atas pelanggaran tersebut. Standar minimal dan kesamaan perlakuan merupakan rujukan utama doktrin tersebut, di mana tujuan utama klaim negara hanya untuk membela hak-hak negara itu sendiri, bukan ditunjukkan kepada kompensasi warga negaranya yang telah diperlakukan sewenang-wenang oleh negara tuan rumah. Intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan merupakan doktrin internasional di mana yang memiliki hak yang sah untuk melakukan intervensi adalah negara secara militer untuk melindungi penduduk atau sebagian penduduknya yang berada di negara lain, dan diperlakukan oleh penguasa negara tersebut sedemikian rupa sehingga melanggar hak dasar mereka dan menggoncangkan hati nurani umat manusia. Doktrin tersebut dipopulerkan oleh Hugo Grotius. Doktrin tersebut sering diragukan karena dapat dijadikan alasan oleh negara kuat untuk memperbesar pengaruh politik, seperti sejumlah negara besar pada abad ke-19 memakai hak intervensi kemanusiaan yang diklaim untuk mencegah Kekaisaran Ottoman memusnahkan kaum minoritas di Timur Tengah dan di wilayah Balkan. 3. Penghapusan perbudakan. Gerakan penghapusan perbudakan dilandasi motif kepedulian kemanusiaan yang besar. Traktat Perdamaian Paris tahun 1814 merupakan doktrin internasional pertama yang mengutuk praktek perbudakan antara Inggris dan Prancis. 50 tahun kemudian disahkan Akta Umum Konferensi Berlin yang mengatur kolonisasi Eropa di Afrika, yang menegaskan bahwa perdagangan budak dilarang berdasarkan asas-asas hukum internasional. Pada tahun 1926, Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Penghapusan Perbudakan dan Perdagangan Budak dan melarang praktek perbudakan di wilayah-wilayah bekas koloni Jerman dan Turki di bawah sistem mandat. Liga Bangsa-Bangsa akhir Perang Dunia ke-1, konvensi tersebut diamandemen melalui Protokol 1953 dan 1956 dan ditambahkan dengan definisi tindakan-tindakan yang termasuk dalam perbudakan di zaman modern. Keempat, Palang Merah Internasional. Pembentukan Komite Palang Merah Internasional pada tahun 1863 yang memprakarsai konvensi internasional untuk melindungi korban perang dan perlakuan terhadap tawanan perang atau Konvensi Jenewa. Organisasi internasional ini telah berjasa melahirkan hukum humaniter internasional yang mengatur tentang status dan perlakuan terhadap para prajurit yang berperang, penduduk sipil pada masa perang, dan pembatasan cara-cara berperang atau conduct of war. 5. Liga Bangsa-Bangsa. Setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1, masyarakat internasional melalui perjanjian Versailles membentuk Liga Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuan Internasional. Tujuan dari organisasi tersebut yaitu untuk memajukan kerjasama internasional, mencapai perdamaian dan keamanan internasional. Dalam dokumen pendirian diatur bahwa setiap negara anggota diwajibkan untuk berupaya ke arah sasaran kemanusiaan dengan menetapkan kondisi kerja yang manusiawi, larangan perdagangan perempuan dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan perlakuan yang adil antara penduduk pribumi dan wilayah jajahan. Liga Bangsa itu sejarah sebelum Perang Dunia Kedua. Kita lanjut ke periode setelah Perang Dunia Kedua.
Jadi ciri-cirinya adalah ciri khas doktrin dan kelembagaan hukum internasional berubah status individu kini menjadi subjek dari hukum internasional yang memegang hak dan kewajiban. Kemudian dengan diakuinya status tersebut, maka individu dapat berhadapan dengan negaranya sendiri di hadapan lembaga-lembaga hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi perbedaannya sebelum itu adalah hanya melindungi hak-hak orang asing saja di suatu negara. Setelah periode Perang Dunia Kedua, maka berubah prinsipnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita berlanjut ke hak asasi manusia internasional modern. Hukum hak asasi manusia internasional modern menempatkan individu sebagai subjeknya. Individu ditempatkan sebagai pemegang hak yang dijamin secara internasional, semata-mata karena ia adalah individu, bukan karena alasan kebangsaannya dari suatu negara. Itu perbedaannya dengan yang tadi ya. Justru sebaliknya, status negara dalam hukum yang baru ini ditetapkan sebagai pemegang kewajiban. Hukum hak asasi manusia internasional mulai berkembang dari perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia yang terus meningkat sejak tahun 1948. Hal tersebut juga didasarkan kepada semakin banyaknya negara yang tunduk dan mengakui dokumen tersebut dan tunduk pada pengawasan internasional. Negara dalam hal ini tidak dapat lagi mengklaim bahwa urusan hak asasi manusia sepenuhnya adalah urusan domestik. Hal tersebut berdampak pada eksklusivitas kedaulatan negara berkurang. Kedua, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perkembangan hukum hak asasi manusia setelah Perang Dunia Kedua diawali dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai traktat yang bersifat multilateral dan mengikat secara hukum bagi semua negara anggota. Internasionalisasi hak asasi manusia. Secara eksplisit di dalam piagam tersebut memuat tentang perlindungan hak asasi manusia. Misalnya pembukaan atau mukadimahnya, dalam mukadimah dan pembukaannya menyatakan kembali keyakinan bahwa hak asasi manusia pada martabat dan nilai manusia. Pasal 1 ayat 3. Salah satu tujuan PBB yaitu memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, ataupun agama. Dalam pasal 55-nya menyebutkan harus memajukan penghormatan universal terhadap dan ketaatan kepada hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang. Dalam pasal 56, semua anggota PBB berjanji akan mengambil tindakan bersama dan sendiri-sendiri bagi tercapainya tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam pasal 55 di atas. The International Bill of Human Rights. Istilah tersebut merujuk pada 3 instrumen pokok hak asasi manusia internasional, yaitu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217A dalam kurung 3 Romawi tanggal 10 bulan 10 tahun 1998. Keduanya Konvenen Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant and Civil and Political Rights, ditetapkan oleh Resolusi MU nomor 2200A dalam kurung 21 Romawi tanggal 16 Desember 1966. Isinya Konvenen Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ditetapkan oleh Resolusi MU nomor 2200 dalam kurung 21 Romawi tanggal 16 Desember tahun 1966. Sedangkan optional protokol yaitu the optional protocol to the
Covenant on Civil and Political Rights and Protokol Pilihan Covenant Hak-hak sipil dan politik sebagai instrumen pokok yang kedudukannya setara dalam korpus hukum hak asasi internasional. Ketiga, The International Bill of Human Rights. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 yang merupakan interpretasi resmi atau otentik terhadap piagam PBB yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang diatur sebagai hak asasi manusia. Fungsi dari deklarasi ini yaitu sebagai standar pencapaian bersama seluruh anggota PBB. Hal tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian, akan tetapi sebuah deklarasi yang tidak perlu ditandatangani atau diratifikasi. Maka pelanggaran terhadap deklarasi ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dua konvenen tersebut disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1966 dan baru mengikat secara hukum pada tahun 1967. Konvenen tersebut lebih spesifik mengatur tentang hak asasi manusia, di mana lebih menjabarkan mana hak-hak yang bersifat non-derogable dan mana hak-hak yang bersifat permissible. Tujuan konvenen tersebut yaitu menjawab masalah praktis berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Untuk materi kuliah pertama ini, kedua ya, berarti yang pertama kita kontrak perkuliahan ya, saya akhiri dulu. Nanti bahannya kalian bisa baca lagi dalam bentuk PDF. Silakan kalian kalian download, nanti kalian pelajari lagi sampai kita ketemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.